Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, video kali ini adalah mengenai sistem pengisian tahap kedua, di mana kita pada tahap pertama telah mempelajari bagaimana sistem pengisian pada sepeda motor dan struktur komponen-komponen apa saja yang ada pada sistem pengisian dan cara kerjanya seperti apa. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sistem pengisian kali ini, dan kali ini pada sesi kedua ini nanti kita akan lebih fokus ke bagaimana kita melakukan pemeriksaan, pengukuran sekaligus perbaikan ataupun penggantian pada sistem pengisian sepeda motor. Sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah bagusnya anak-anak sekalian mengetahui kompetensi yang harus kalian kuasai pada sesi kedua kali ini. Yang pertama, kalian harus mampu menganalisa kerusakan komponen pengisian. Ya, jadi bagaimana kita menganalisa sebuah kerusakan komponen-komponen pada sistem pengisian sepeda motor, ini kita harus kuasai. Yang kemudian, yang kedua, kalian juga harus mampu melakukan pengecekan komponen pengisian. Otomatis nanti kalian harus mampu menggunakan alat ukur tentang kelistrikan, yaitu avometer, bagaimana menggunakan avometer, baik itu ampere, tahanan, maupun voltase. Yang ketiga, kalian juga harus mampu melakukan perbaikan komponen pengisian. Ya, ini kompetensi-kompetensi yang harus kalian kuasai pada sesi kedua ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada sesi kedua ini, pertama adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan kebocoran yang terjadi pada aki sepeda motor, kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaan tegangan dan arus pengisian pada sistem pengisian. Yang ketiga, yakni melakukan pemeriksaan kumparan pengisian, dan yang terakhir bagaimana kita melakukan pengecekan regulator rectifier. Ada cara untuk memeriksa kebocoran arus aki, bisa kita lihat pada gambar berikut ini, di mana untuk memeriksa kebocoran aki kita harus menggunakan avometer yang kita setting pada selektor ampere meter, di mana kita posisikan avometer itu berada di antara aki dan kabel minus kabel bodi, di mana minus kutub pada avometer ini kita pasang pada kutub minus pada aki, sementara positif avometer, ya, kabel avometer itu kita pasang pada kabel minus bodi. Jadi kita bikin satu garis antara aki, avometer, dan kabel massa. Setelah kita atur sebaris, kita bisa melakukan pengecekan berapa ampere arus yang terjadi pada aki tersebut, dengan catatan, ini yang perlu kita perhatikan, dengan catatan kontak harus dalam posisi off, artinya tidak ada beban sama sekali pada aki. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui seberapa besar kebocoran arus aki ketika aki ini tidak dipakai. Jadi kunci utamanya, posisi kontak harus dalam posisi off, kemudian kita atur avometer itu berada di antara aki dan kabel bodi. Setelah itu nanti berapa arus yang keluar, maksimal arus yang diperbolehkan adalah 0,1 miliampere, idealnya adalah 0. Ya, kalau sampai 0 berarti tidak ada kebocoran arus sama sekali. Ya, berarti aki pada sepeda motor ini dalam kondisi ideal.
Setelah kita melakukan pemeriksaan kebocoran arus aki dan kita dapati tidak ada masalah, otomatis nanti kita lanjutkan pada tahapan berikutnya. Tetapi seandainya ketika kita melakukan tes kebocoran ada kebocoran, maka kita harus melakukan uji lebih lanjut. Adakah kabel-kabel yang terjadi korsleting, soket-soket kita lepasi, ya. Dari sini nanti kita bisa ketemu apa yang jadinya harus bocor pada aki. Nah, ketika tidak ada kebocoran, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita harus memeriksa tegangan dan arus pengisian. Saat memeriksa tegangan, otomatis kita menggunakan avometer pada selektor volt DC. Kenapa DC? Karena aki adalah sumber arus DC. Maka kita lakukan pengukuran dengan selektor pada voltase DC. Di mana kabel minus avometer menancap ke kabel minus aki. Positif avometer pada kutub positif aki. Jadi langsung kita ukur berapa voltase aki. Untuk voltase ini kita ukur dengan dua metode. Yang pertama, murni aki ketika posisi tidak ada beban, artinya kontak dalam posisi off. Kita pastikan, kita ukur berapa voltase DC yang terbaca pada avometer. Kemudian setelah kita ukur, kita hidupkan motor. Nah, nanti kita bandingkan antara ketika posisi off, posisi sepeda motor mati, berapa voltasenya, dan ketika posisi hidup berapa voltasenya. Pada intinya, ketika motor hidup, voltase harus di atas voltase ketika posisi sepeda motor mati. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa voltase pengisian dalam kondisi normal. Jadi kuncinya adalah kita harus memastikan kita ukur voltase aki pada saat posisi sepeda motor mati, kemudian kita ukur juga ketika posisi sepeda motor hidup. Kita bandingkan dua voltase ini. Voltase pada saat mesin hidup itu harus lebih dari posisi ketika sepeda motor mati. Kemudian kita juga harus bisa memastikan ampere atau arus yang masuk ke dalam aki dengan cara hampir sama dengan yang mengetes kebocoran, cuman di sini posisinya adalah pada posisi plus aki, yaitu kita bisa memutus pada main fuse atau sekring. Setelah kita putus, kita posisikan dua ujung, di mana minus itu berada di sisi positif aki, positif avometer itu berada di arah kabel bodi. Ya, jadi kita bikin satu baris, positif avometer berada di sisi kabel bodi dari regulator, kabel minus ini berada di posisi kutub positif aki. Nah, dari sini nanti otomatis mesin harus dalam kondisi hidup. Kita pastikan setelah hidup harus ada arus yang mengalir ke dalam aki. Ini biasanya arus pengisian sangat kecil, 0, sekian, ya. Jadi berbanding terbalik. Kalau tadi voltase harus di atas voltase aki ketika posisi sepeda motor mati, sementara ampere itu 0, sekian. Ketika kita mendapatkan pengukuran, baik itu voltase maupun ampere, mungkin antara voltase ketika posisi mati dan posisi hidup sama atau bahkan di bawah posisi mati, itu artinya bahwa tidak ada pengisian dari regulator rectifier. Atau kondisi yang lain, atau voltasenya berlebihan di atas 14,5. Ya, jadi kalau berlebihan 14,5 itu artinya ada voltase yang sangat berlebihan. Demikian juga ampere.
Kondisi semacam ini bisa jadi kita akan curiga ke regulator rectifier. Ya, ini cara melakukan pemeriksaan tegangan maupun arus pengisian. Kemudian, setelah kita lakukan pengukuran voltase maupun ampernya, kita lakukan pengecekan pada kumparan sepul. Ya, pada sepul ini lebih banyak kita mengukur nilai tahanan. Dari gambar ini, coba kita lihat pada sisi gambar atas. Ya, pada sisi atas ini ada metode untuk mengukur saat regulator rectifier terpasang. Kita bisa menggunakan AVO. Ya, kalau kita menggunakan AVO, kita pilih voltase DC tentunya. Kita selektor DC volt. Lalu positif aki kita pasang pada kabel warna merah yang menancap pada regulator rectifier. Kemudian minusnya AVO kita taruh atau kita tempelkan ke bodi. Nah, dari sini kita akan melihat seharusnya pengukuran yang ideal, pengukuran yang normal, di sini ada voltase, yaitu voltase yang nilainya minimal itu sama dengan voltase pada aki. Ya, ini. Kemudian, kita juga bisa melakukan kondisi mesin mati posisi off, yaitu kita melihat atau kita mengukur apakah nilai tahanan pada kumparan sepul itu normal apa tidak, yaitu dengan cara kita melakukan pengukuran dengan avometer, di mana selektor kita arahkan ke ohm kali 1. Kemudian kita ukur kabel positif ke kabel, bisa jadi kabel warna putih atau kabel warna kuning, kita ukur. Minusnya itu kita colokkan ke bodi. Nah, di sini harus ada nilai tahanan. Secara umum nilai tahanannya mulai dari 0,2 hingga maksimum 1,2. Baik itu warna kabel putih, kabel kuning, ya, kita ukur dengan ohm kali 1, kabel plus ke kabel putih atau kuning, minus AVO itu ke kabel bodi, dan di sini harus nilainya maksimum 1,2 ohm. Kemudian kita pastikan juga kabel warna hijau atau massa. Ya, kalau hijau biasanya di tipe motor-motor Honda, sementara Yamaha warna hitam, ini kita pastikan. Kita kabel warna hitam harus ada hubungan dengan massa. Otomatis selektor tetap kita posisikan ohm kali 1, kabel plus AVO kita tancapkan ke kabel massa, bisa warna putih, bisa warna hijau untuk Honda, Yamaha warna hitam. Minusnya kita colokkan ke bodi. Kabel massa harus ada hubungan dengan massa. Artinya pada saat kita melakukan pengukuran, bisa jadi nanti akan ketemu nilai 0, artinya ada hubungan. Ya, ini metode-metode yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan pemeriksaan sistem pengisian. Dan yang terakhir, yaitu pemeriksaan regulator. Ini ada beberapa tipe pemeriksaan, ya, seperti tadi. Pada intinya regulator rectifier ini kita bisa pastikan, ya, menyalakan motor, posisi kabel dari sepul, dari alternator itu harus di kondisi nancap, lalu kita ukur output strom dari regulator rectifier, yaitu warna merah. Warna merah nilai tahanannya tidak boleh melebihi 14,5. Ya, jadi positif avometer. Jadi sebelumnya avometer kita colokkan ke positif ke warna merah, minus ke bodi, selektor kita arahkan ke volt DC. Nilainya tidak boleh melebihi 14,5. Kemudian metode berikutnya kita mengukur pada warna kuning. Warna kuning adalah ke penerangan,
dan sifat warna kuning ini, penerangan ini adalah sifatnya masih strom AC, maka selektor kita arahkan ke AC kurang lebih 20 AC, dan nilainya pada saat kita melakukan pengukuran itu tidak boleh melebihi 14,5 juga. Ya, jadi sekali tidak boleh melebihi. Seandainya terlalu berlebihan, nilai outputnya berlebihan, baik itu warna kuning maupun untuk pengisian ke aki, nah ini bisa dipastikan bahwa regulator rectifier ini ada sedikit masalah. Dan yang perlu diingat, untuk regulator rectifier saat ini tidak bisa dilakukan repair atau perbaikan, hanya dilakukan penggantian. Tapi pada intinya kita harus bisa memastikan apakah regulator rectifier dalam kondisi bagus apa tidak. Ya, jadi itu anak-anak sekalian, materi untuk di sistem pengisian sesi kedua ini. Dan ini yang perlu kita catat, yang kita perlu perhatikan, bahwa inilah yang nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Kalian harus memiliki kompetensi yang sudah kita jelaskan tadi awal, bahwa sistem pengisian ini harus dipastikan betul-betul dalam kondisi sempurna. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.